berkulit hitam ini sedang berjalan di jalan, secara tidak sengaja menabrak orang berkulit putih. Melihat ini, Billy meminta maaf kepada Louis, sambil membantu mengambilkan tasnya. Alhasil, tolong jangan bunuh saya akan menikah. Ambil kembali tasmu kawan, tolong. Polisi yang mendengarnya segera datang. Billy melarikan diri ke dalam rumah. Polisi dan Louis mengejarnya. Billy melompat-lompat ke sana kemari. Akhirnya, polisi menangkapnya. Billy mencoba yang terbaik untuk membela diri, tapi tidak ada yang percaya sama sekali. Louis bahkan berkata, "Petugas, saya ingin menuntutnya. Orang seperti ini sangatlah berbahaya di masyarakat." Dengan begini, Billy dibawa ke kantor polisi. Namun ia tidak tahu, dia akan menjadi miliarder karena itu. Billy adalah seorang pengemis dan penipu, tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Berpura-pura cacat mengemis di jalanan, tapi ia selalu ketahuan oleh polisi saat dia dibawa pergi oleh polisi karena Louis. Dua bos besar membuat taruhan. Jika pengemis ini dan CEO mereka bertukar identitas, maka pengemis juga bisa mengelola perusahaan dengan baik. Dan setelah CEO tidak punya apa-apa, ia pasti hanya bisa mengemis di jalanan. Tapi bos Mortimer tidak percaya. Dengan begini kedua bos besar memulai pertaruhan mereka. Dan CEO yang mereka katakan, yakni adalah orang kulit putih tadi, Louis. Suatu hari dia datang ke perusahaan untuk menghadiri rapat. Bos mengatur seseorang untuk menabraknya dengan sengaja. Alhasil ada seseorang mengatakan kehilangan uang. Dan uang ini ditemukan di sisi Louis. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Dan dibawa pergi oleh polisi. Dia datang ke kantor polisi. Garpu di dalam bajunya menjadi bukti. Dengan begini, semua argumennya sia-sia. Dan ditahan dalam sel. Billy saat ini ditebus oleh Randolph, menjanjikan uang, rumah dan pekerjaan untuknya. Gaji tahunan $80.000. Billy tidak mengerti dengan apa yang mereka perbincangkan. Tapi bagaimanapun juga, ia tidak rugi. Jadi dia mengikuti mereka ke rumah CEO. Pengurus rumah juga sangat kooperatif dalam melayaninya. Setelah berganti pakaian, bos memberitahunya, semua yang ada di sini adalah miliknya. Tapi dia tidak percaya sama sekali, sampai dia memecahkan vas yang sangat berharga. Dia baru menerima kenyataan. Malam itu, dia menraktir semua orang di bar untuk minum, dan mengundang mereka untuk pesta di rumahnya. Hidupnya berjalan begitu syahdu. Namun Louis, hidupnya tidak begitu baik. Billy awalnya adalah seorang pengemis. Sekarang dia telah menjadi CEO sebuah perusahaan. Dan semua ini karena Louis. Dia diatur oleh bos setelah ia masuk penjara. Tunangannya menggunakan uang untuk menyelamatkannya. Tapi tunangannya mulai tidak menyukainya, dan sangat kecewa padanya. Ketika dia sedang meyakinkan tunangannya, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan tunangannya menggoda Luoy. Tunangan melihatnya dan menamparkan wajahnya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia melihat tunangannya pergi. Kemudian wanita itu memberitahunya bahwa dia sedang bercanda. Seseorang telah membayarnya untuk melakukan ini. Tapi sekarang orang itu telah menghilang. Kemudian Louis berjanji pada Ophelia, jika ia mengantarnya pulang, dia akan membayarnya 2 kali lipat. Tetapi ketika dia tiba di rumahnya, pengurus rumah berpura-pura tidak mengenalnya, dan langsung menutup pintu. Louis kebingungan. Kemudian dia pergi ke bank untuk menarik uang. Namun ia diberitahu, semua kartunya telah dibekukan, dan semua kartunya ditarik. Ketika dia keluar dari bank, Louis putus asa. Ophelia pergi begitu saja. Saat dia melihat tangan halus Louis, dia berubah pikiran. Dia membawa Louis ke rumahnya. Setelah mendengarkan cerita Louis, dia mengatakan, "Aku harap kau mendapatkan kembali kejayaanmu. Bayar aku secara tunai dengan 5 angka. Ini kesepakatan, tidak bisa dinego lagi." Paham? Dan di sisi lain, Billy datang ke perusahaan. Dua bos besar memberinya pelatihan. Mereka melakukan perdagangan berjangka komoditi, membantu klien mereka membeli komoditas. Untung maupun rugi, mereka tetap mendapat komisi dari itu. Billy sangat berbakat, tak hanya memahami pekerjaan itu dengan sempurna. Dia juga sangat cepat. Ketika bos hendak membeli beberapa daging babi, Billy segera menghentikannya, berkata harganya pasti akan turun. Kemudian dia menganalisisnya dengan cermat. Kedua bos memandangnya secara berbeda. Alhasil, harganya memang turun sangat gratis. Kali ini, Billy menyelamatkan ratusan ribu juta dolar. Setelah bos pergi, Billy menemukan uang di lantai. Tapi ia pikir ini tidak wajar. Bos pasti sedang mengujinya. Jadi dia bergegas ke bawah, mengembalikan uang tersebut pada bos. Tindakan ini tidak bisa tidak membuat orang terkesan. Di sisi lain, Louis mencari bantuan teman-temannya. Namun tidak ada yang percaya padanya, bahkan menghinanya. Tidak ada pilihan lain, selain pergi ke toko gadai untuk menjual arlojinya yang senilai lebih dari 6 juta dolar. Tapi penjaga toko melihat dandanannya, mengira arlojinya adalah hasil curian. Dia hanya bersedia membayarnya 50 dolar. Di malam hari, dia melewati sebuah restoran. Tapi kemudian dia tiba-tiba melihat Billy. Melihat Billy berbicara dengan banyak orang, dia sangat kesal. Semua ini seharusnya adalah miliknya. Ia memutuskan untuk mulai melawan. Pria ini sangat menyedihkan. Kemarin dia adalah CEO sebuah perusahaan. Sekarang dia adalah seorang pengemis.
Melihat pria yang mencuri segalanya darinya, hatinya penuh dengan rasa dendam dan kesal. Saat hari Natal tiba, dia berpakaian seperti Santa Claus, menyelinap ke kantor Billy, menempatkan semua jenis barang selundupan di dalam laci. Dia mencoba menjebak Billy, tapi kemudian Billy mendorong pintu dan melihat pemandangan itu. Louis sama sekali tidak panik. Dia berteriak bahwa Billy adalah orang jahat. Mendengar suaranya, kedua bos tiba. Melihat Louis seperti ini, mereka kecewa. Mereka memanggil satpam dan mengusirnya. Dengan ini, taruhan dari kedua bos sejauh ini juga ada hasilnya. Mereka pergi ke toilet untuk menyelesaikan permainan. Mortimer kehilangan $1. Tapi setelah ini, mereka memutuskan untuk tidak membiarkan Louis kembali, dan tidak akan membiarkan Billy untuk menjalankan perusahaan. Tapi mereka tidak menyadarinya. Pada saat ini, Billy berada di samping. Dia sekarang akhirnya mengerti. Ia bergegas mencari Louis dan memutuskan untuk memberontak. Alhasil, ia justru menemukan Louis yang akan mengakhiri hidupnya sendiri. Untungnya dia diselamatkan tepat waktu. Louis perlahan pulih. Billy memberitahu Louis semua yang terjadi. Menghancurkan hidupku dengan taruhan. Untuk berapa banyak? $1. $1. Bagus. Itu yang mereka inginkan. Tidak masalah. Jadi keduanya berencana untuk membalasnya. Saat itu, Ophelia melihat pria yang mempekerjakannya di TV kala itu. Ketika mereka mendengar namanya, kedua pria itu tiba-tiba menyadari. Mereka berdua telah melihat daftar gaji pegawai pria ini. Tapi kenyataannya, dia adalah seorang pembunuh bayaran. Melakukan beberapa hal untuk bos. Mereka juga mengetahui, bos ingin mendapatkan laporan yang sangat rahasia tentang produk pertanian, sehingga memonopoli seluruh pasar. Dan ini menjadi peran penting bagi mereka untuk melawan bos. Jadi Billy kembali ke perusahaan, menguping pergerakan bos dan lokasi kesepakatan. Kemudian beberapa pria menyamar sebagai penumpang, menyusup ke kereta, berhasil menukar laporan sebenarnya, lalu menukar laporan palsu dan melakukan kesepakatan. Pada hari pembukaan, dua bos karena mereka mendapat informasi palsu, mengetahui bahwa produksi jus jeruk tahun ini tidak baik. Biarkan staf terlepas dari harga untuk membeli jus jeruk, dan tindakan ini membuat semua orang mengikutinya. Harga meroket naik. Kedua bos sangat senang dengan ini. Dan Louis dan Billy sedang menunggu saat ini, karena mereka sudah membeli banyak jus jeruk terlebih dahulu dengan harga murah. Inilah saatnya untuk mulai menjual untuk menghasilkan banyak uang. Karena penjualan terus-menerus meningkat, menyebabkan harga jus jeruk terus turun. Dan saat ini, laporan pertanian jus jeruk juga diumumkan di TV. Menurut perhitungan jus dari area produksi yang berbeda, kami menyimpulkan, cuaca dingin tidak mempengaruhi area produksi jus jeruk. Kedua bos tercengang. Louis dan Billy tertawa. Harga jus jeruk turun lebih cepat, karena bos membeli dalam jumlah banyak, tidak menjual tepat waktu. Akibatnya, keduanya kehilangan tempat tinggal. Bagaimana kau tega melakukan ini pada kami, setelah apa yang kami berikan padamu? Oh, aku bertaruh dengan Louis untuk menjadi kaya dan membuat kalian berdua jatuh miskin. Dia pikir kita tak bisa, aku menang. Aku kalah. $1. Terima kasih, Luoy. Ini benar-benar batu dibalas batu. Akhirnya, Louis dan Billy menjadi kaya raya. Mereka menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Ini adalah akhir dari film. Di dalam hidup ini, kita sering seperti badut, dikendalikan oleh uang, ketenaran dan status. Seperti boneka yang dimanipulasi. Ini membuat orang merasa sengsara. Dan hanya ketika kita hidup dengan rasa kemandirian kita sendiri, ketika kita tidak mengandalkan kekuatan uang untuk seluruh hidup kita bisa mendapatkan kembali jiwa kita yang bebas. Hanya dengan begitu kita bisa hidup sebagaimana adanya. Sekian untuk ulasan film kali ini. Like dulu biar berkah bosku, pastikan follow kami untuk melihat ulasan